Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Putri Rahmahuda dengan NIM 2210651041, Prodi Teknik Informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil praktikum sistem operasi. Terdapat 3 program. Yang pertama penjadwalan proses atau proses scheduling, yang kedua ada penjadwalan CPU, dan yang ketiga ada alokasi memori. Untuk program pertama, yaitu penjadwalan proses. Kita membuat nama filenya terlebih dahulu pada Ubuntu. Praktikum 6.c, kemudian enter. Di sini saya sudah memasukkan codingan yang Bapak Triawan kirimkan, kemudian kita jalankan. Di sini terdapat 2 algoritma penjadwalan. Yang pertama ada FCFS, yang kedua ada SJF. Untuk proses ini saya memilih satu terlebih dahulu. FCFS ini yaitu first come first serve, di mana tujuannya adalah memproses proses yang pertama kali datang atau yang datang terlebih dahulu. Proses ini diurutkan berdasarkan waktu kedatangannya. Jadi, proses yang datang terlebih dulu, dia akan diproses lebih awal dan diikuti oleh proses yang berikutnya dan seterusnya. Di sini memasukkan jumlah proses yang akan dijadwalkan. Saya masukkan sebanyak 3 proses. Kemudian untuk masukkan rincian proses yang ke-1, kita masukkan waktu kedatangan. Kemudian burst time-nya dan nomor prosesnya. Untuk rincian proses 2 dan 3 juga sama, kita menginputkan waktu kedatangan, burst time, dan nomor proses. Di sini program akan menghitung turnaround time dan waiting time-nya. Untuk hasil perhitungannya ditampilkan dalam bentuk yang seperti di layar ini. Untuk proses yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah proses 1. Karena proses ini memiliki waktu kedatangan 0. Otomatis proses 1 akan diproses terlebih dahulu sebanyak 5 sampai dengan 5. Kemudian dilanjutkan dengan proses 2 sampai dengan 9 dan proses 3 sampai dengan 16. Di sini pada proses 1 waiting time-nya 0 dikarenakan proses 1 ini yang lebih dulu diproses sehingga dia tidak memiliki waiting time, tidak ada proses menunggunya. Kemudian turnaround time-nya diperoleh dari jumlah burst time pada proses 1 ditambah dengan waiting time-nya. Di sini burst time pada proses 1 5 ditambah dengan 0, yaitu didapat turnaround time-nya 5. Untuk proses selanjutnya yaitu proses 2. Proses ini akan dijalankan jika proses 1 selesai. Sehingga proses 2 ini memerlukan waiting time sebanyak 4. Karena proses 1 selesai pada 5 dan proses 2 selesai pada 9. Jadi proses 2 ini membutuhkan waiting time sebanyak 4. 5 ke 9 ini. Kemudian untuk proses terakhir ketiga, yaitu proses 3, ini akan dijalankan jika proses 1 dan proses 2 telah dijalankan.
Jadi proses 3 ini memerlukan waiting time sebanyak 7. Kemudian turnaround time-nya itu didapat dari burst time ditambah dengan waiting time. Maka didapatkan di sini rata-rata turnaround time-nya dengan menjumlahkan masing-masing turnaround di setiap prosesnya dibagi dengan berapa kali proses itu dilakukan. Jadi 5 ditambah dengan 8 ditambah dengan 14 dibagi dengan 3 karena di sini prosesnya 3 kali. Ada 3 proses. Maka didapatkan rata-ratanya 9. Untuk rata-rata waiting time-nya juga sama. Menjumlahkan masing-masing dari waiting time di setiap proses dibagi dengan berapa banyak proses yang dilakukan. Maka didapatkan rata-rata waiting time-nya. Selanjutnya untuk pilihan 2 yaitu algoritma SJF atau Shortest Job First. Di sini bertujuan untuk memproses suatu proses dengan burst time terpendek. Jadi proses ini diurutkan berdasarkan burst time-nya. Kemudian sama, diminta untuk memasukkan jumlah proses 4, kemudian masukkan nomor prosesnya. Selanjutnya memasukkan burst time. Untuk hasil perhitungannya di sini proses yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah proses 1. Kenapa? Karena pada proses 1 memiliki burst time terpendek yaitu 3. Kemudian dilanjutkan dengan proses 2 dengan burst time 4, proses 3 dengan burst time 6, dan yang paling terakhir adalah proses 4 dengan burst time terbanyak yaitu 9. Untuk waiting time-nya, sama seperti sebelumnya, proses 1 waiting time-nya 0 karena dia diproses terlebih dahulu, jadi tidak ada proses menunggunya. Kemudian untuk turnaround time-nya didapat dari burst time ditambah dengan waiting time-nya. Untuk proses 2, 3, 4 sama dalam hal waiting time-nya dan turnaround time-nya. Untuk tampilan Gantt chart-nya di sini proses 1 akan berlangsung selama 3. Kemudian proses 2 berlangsung selama 7 dan proses 3 langsung selama 13. Maka akan didapatkan rata-rata waktu menunggu di sini, rata-rata waiting time. Dengan menjumlahkan masing-masing waiting time di setiap prosesnya dibagi dengan berapa kali proses itu dilakukan. Maka didapatkan rata-rata waiting time-nya, kemudian untuk rata-rata turnaround time-nya juga sama. Karena program atau algoritma 1 dan 2 ini sudah selesai dijalankan, maka kita bisa memilih 3 untuk keluar dari program. Selanjutnya, kita bersihkan terlebih dahulu supaya lebih rapi. Selanjutnya ada program untuk penjadwalan CPU. Di sini kita membuat file baru lagi untuk program selanjutnya. Jadi saya sudah memasukkan codingannya, kemudian dijalankan. Di sini terdapat 4 algoritma penjadwalan CPU. Untuk pilihan 1 dan 2 ini sudah diwakilkan pada program
yang sebelumnya pada penjadwalan proses. Jadi di sini langsung ke program 3 dan 4. Saya memilih 3, kemudian memasukkan jumlah proses. Jadi algoritma round robin ini bertujuan untuk membagi waktu CPU secara adil kepada semua proses. Jadi masing-masing proses ini akan mendapatkan jatah CPU secara adil. Kemudian kita masukkan proses burst time di sini. Pada round robin ini, dia akan memproses proses yang memiliki burst time terkecil ke yang terbesar. Jadi burst time terkecil dia akan diproses terlebih dahulu. Kemudian di sini kita memasukkan time quantum. Time quantum ini waktu yang diberikan kepada suatu proses untuk melakukan tugasnya. Di sini saya masukkan 2. Untuk hasil yang ditampilkan di sini, proses yang akan dilakukan pertama yaitu proses 3, karena dia memiliki burst time terkecil yaitu 3. Kemudian selanjutnya ada proses ke-1 yang akan dijalankan dengan burst time 5 dan proses 2 dengan burst time 6. Jadi di setiap proses ini itu memiliki atau dijatah time quantum sebanyak 2 saja di masing-masing prosesnya. Maka akan didapat nanti rata-rata waiting time dan rata-rata turnaround time-nya di sini. Selanjutnya untuk algoritma priority scheduling. Di sini tujuan dari priority scheduling ini untuk meningkatkan kinerja suatu sistem operasi dengan memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada proses-proses yang penting. Dengan demikian, proses yang penting itu akan dapat diselesaikan secara cepat. Di sini kita memasukkan jumlah proses 3, kemudian memasukkan burst time dan priority di setiap prosesnya. Untuk tampilan hasilnya di sini proses yang akan dijalankan pertama kali adalah proses 3. Memiliki burst time 7. Dengan waktu tunggu 0 karena dia diproses terlebih dahulu, kemudian turnaround time-nya 7. Selanjutnya proses yang dijalankan adalah proses 2 dengan burst time 9. Dengan waktu tunggu sebanyak 7 dan turnaround time-nya 16. Untuk proses yang terakhir, yaitu proses 1 dengan burst time 2 dan waiting time 16. Kemudian didapat turnaround time-nya. Maka dari itu, kita bisa mengetahui rata-rata di sini. Total waktu tunggunya dijumlahkan, maka akan sejumlah 23. Kemudian didapatkan juga rata-rata waiting time-nya, total turnaround time-nya, dan rata-rata turnaround time. Karena masing-masing algoritma sudah dijalankan, maka kita bisa
memilih 5 untuk keluar dari program. Selanjutnya, sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke program alokasi memori. Kita membuat nama file kembali. Sini saya sudah masukkan codingannya. Kita jalankan. Di sini kita diminta untuk memasukkan bloknya. Jumlah bloknya 4, 5. Untuk masukkan ukuran tiap blok. 120. Kemudian memasukkan jumlah proses 3 saja. Ukuran untuk tiap prosesnya. Di sini untuk alokasi memori sendiri tujuannya adalah untuk menyediakan ruang memori untuk proses yang sedang berjalan. Jadi di sini kita diminta untuk memilih yang pertama first fit. Ini digunakan untuk mengalokasikan proses ke blok memori pertama yang ukurannya cukup untuk proses tersebut. Nah, maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Proses 0, dia akan dialokasikan ke blok 1. Kemudian proses 1, dia akan dialokasikan ke blok 2. Selanjutnya proses 2 akan dialokasikan ke blok 3. Selanjutnya untuk base fit-nya, di sini mengalokasikan proses ke blok memori yang ukurannya paling pas untuk proses tersebut. Maka untuk tampilan hasilnya di sini proses 0 akan dialokasikan ke blok 2. Kemudian proses 1 akan dialokasikan ke blok 5 dan proses 2 akan dialokasikan ke blok 4. Untuk yang terakhir yaitu worst fit. Di sini mengalokasikan proses ke blok memori yang ukurannya paling besar untuk proses tersebut. Maka hasilnya di sini proses 0 akan dialokasikan ke blok 3. Sini 120. Kemudian proses 1 akan dialokasikan ke blok 4 yaitu 210 dan proses 2 akan dialokasikan ke blok 5 itu 57. Karena masing-masing algoritma sudah terjalankan, maka kita bisa keluar dari program dengan memilih angka 4. Cukup sekian penjelasan mengenai hasil praktikum sistem operasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.